Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Para rawuh ingkang kawula muliaken, para alim ulama, para pengurus Masjid Mambaul Falah dan pengurus majelis taklim, khususnya majelis taklim Aliyah dan majelis yang hadir di tengah-tengah kita, dan segenap para jamaah sekalian, putra putri yang senantiasa semoga melalui masjid yang berkah ini dan majelis taklim yang berkah ini Allah memberikan tambahan barakah. Tambahan barakah untuk umur kita, tambahan barakah untuk keluarga kita, barakah untuk rezeki kita, barakah untuk amalan-amalan kita, barakah untuk usaha kita, barakah untuk langkah-langkah kita, barakah untuk waktu kita, barakah untuk dunia beserta akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum materi kita sampaikan, perlu kita ketahui bahwa di dunia sampai di akhirat sesuatu yang mulia dan tidak ada yang paling mulia itu hanya 4. Yang pertama yaitu zatnya Allah. Ini yang paling mulia di dunia sampai di akhirat. Setelah Allah yaitu para nabi, para rasul, orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala atas kehendak Allah di Lauhil Mahfuz, mulai Nabi Adam sampai terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan jumlah 124.000 manusia. Rasulnya 313, dan yang wajib kita ketahui nama-namanya ada 25. Ini kedudukannya setelah Allah. Baru yang ketiga dari kalangan para malaikat Allah. Jadi walaupun malaikat itu diciptakan dari nur, dari cahaya, tapi masih kalah kedudukannya dengan manusia sekelas Nabi dan Rasul. Ya, alasannya karena para malaikat taat ibadah itu sudah tentu, sebab tidak ada dalam zatnya nafsu, sehingga tidak pernah maksiat. Beda dengan manusia, walaupun itu sekelas Nabi dan Rasul, pasti di situ ada nafsu. Karena mampu untuk mengendalikan nafsu, sehingga derajatnya ditinggikan lebih tinggi daripada kedudukan para malaikat. Yang terakhir, para ulama. Mudah-mudahan kita semuanya orang-orang yang di dunia perhatian tentang warisan para nabi, para rasul, memikirkan mengenai masalah ilmu dan berusaha sekuat tenaga untuk meluangkan waktu hadir majelis taklim. Setelah ini tidak ada. Sekali lagi, setelah ini tidak ada. Pertama Allah, yang kedua Nabi dan Rasul, yang ketiga para malaikat, yang keempat sinten? Mudah-mudahan kita semuanya, amin. Para ulama-ulama Allah. Dan keterangan ini disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm.
yang menyaksikan tentang keesaan Allah pertama kali adalah Allah, kemudian para nabi Allah, kemudian para malaikat Allah, baru kemudian wa ulul ilm, orang-orang yang di dunia ini memiliki suatu ilmu. Alhamdulillah, semoga kita masuk golongannya orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapati semoga rabbal alamin. Di perang Uhud, para mujahidin saat itu banyak yang gugur, dan perang Uhud merupakan perang di mana kaum muslimin mengalami kekalahan. Perang Uhud sampai paman beliau Nabi Muhammad yang bernama Sayyid Hamzah itu gugur di perang Uhud, dan banyak sekali para sahabat itu hidungnya itu dipotong-potong sama orang kafir, bahkan dicincang-cincang muka-mukanya, namanya tamthil. Setelah selesai peperangan, banyak sekali para syuhada. Akhirnya yang masih hidup berupaya untuk menggali kubur supaya dimasukkan ke dalam kuburan. Setelah selesai kuburan disiapkan, lalu datanglah Nabi Muhammad SAW mengatakan, dahulukan dari kalangan syuhada mana yang paling banyak Qur'annya. Jadi tata cara Rasulullah menghormati siapa yang pertama kali bakal sowan datang Allah dari kalangan syuhada, dipilih mana yang paling banyak Qur'ane. Ora kok endi sing duwite akeh mboten. Endi sing mobil anyar mboten. Endi sing paling sugih mboten. Tapi yang paling banyak Qur'annya. Otomatis Quran ada kaitannya dengan yang namanya ilmu. Loh, sampai segitunya. Padahal sudah meninggal dunia, tinggal dimasukkan ke liang lahat. Tapi adab dan tata krama, cara memuliakan untuk pindah alam dari dunia ke alam barzah, ke alam akhirat, bukan mengenai harta, bukan mengenai kedudukan dunia, tapi mengenai masalah kedudukan akhirat yang diawali dengan yang namanya ilmu. Mudah-mudahan ilmu kita berkah, manfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu hadis yang insya Allah akan saya kupas tembriki. Bunyinya, likulli syai'in safwah wa safwatus salah takbiratul ula. Likulli syai'in safwah, segala sesuatu itu memiliki intisari. Basa Jawa intisari napa? Santen nih, napa? Santen, sarinya. Niku artinya sofwa. Terus wasofatus sholah, intisari sholat, mulai jenengan takbir sampai salam, itu ada intisarinya. Di mana letak intisari? Di takbir pertama. Jadi kalau ada orang sholat jamaah kok ketinggalan takbir pertama, berarti gak entuk intisari. Intisari ini silantek. Di sini kita tidak membahas mengenai masalah sah atau tidak sahnya. Sholat sahnya tidak harus berjamaah. Dan di sini tidak membahas mengenai masalah fadilah 27 atau tidaknya. 27 derajat bisa didapati walaupun dapat tasyahud akhir. Yang saya ingin bahas intisari ini. Jadi ini wonten tiyang ngapunten sholat Allahu Akbar ketinggalan takbiratul ihram. Setelah satu rakaat baru datang Allahu Akbar, kasihan di lo. Inti saya ini senang. Ngucuk apa sampeyan iki Pak?
sing amen gujeg entek intisarine san. Wis rombongan pertama sing dapat takbiratul ihram. Iki sing untuk takbir sing untuk rakaat ke, apalagi sing untuk tasyahud akhir lagi untuk apa iki, Pak? Untuk kulite ya. Likulli syai'in safwah wa safwatus shalat takbiratul ula. Kita perlu meningkatkan, bukan kita fokus dengan jamaahnya saja. Jamaah itu Pak definisinya yang penting Anda dapat dengan imam walaupun hanya sebelum imam mengucapkan assalamualaikum dari mim yang terakhir. Contoh nih, ada orang nih terlambat, terlambatin nemen nih. Imam sudah terakhir tasyahud, innaka hamidum majid, assalamu Allahu akbar, kum warahmatullahi kum. Sebelum kum sudah takbir, dapat 27 derajat. Tapi gak enten apa? Gak ada apa? Untuk kulit iki jenenge. Jale dawe untuk ampas sih. Tapi tetap dapat 27. Sholat berjamaah tidak harus dari awal takbir kita mendapati, tidak harus di rakaat kedua. Yang penting kita ada ikatan dengan imam walaupun di detik-detik terakhir. Ulama mengatakan sebelum imam membaca mim yang kedua dari assalamualaikum. Kalau sudah assalamualaikum terucap, sudah selesai yang namanya program berjamaah. Jadi sebelum alaikum mimnya jenengan dapat assalamu sudah dapat. Jangan dapat tasyahud akhir lebih dapat dan seterusnya. Cuma nggak dapat tadi nopo inti sari takbiratul ihram. Datang seseorang di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang dari luar Madinah. Berarti orang luar ya, membawa onta sampai ke kota Madinah, lalu kemudian ontanya diikat di depan masjid karena ada jamaah. Beliau wudhu kemudian masuk ke masjid, setelah selesai sholat keluar, ontanya hilang. Ontanya wujud lepas, nangis. Oh, bayangin loh, onta dulu mungkin sekelas sama mungkin nunggu apa? Sepeda motor Vario nopo-nopo nih. Dan kendaraan yang paling top saat itu nggih onta, Pak. Nggih, mahal. Nangis saking kencengnya nangis sampai para sahabat itu mendekatinya ngerem-ngerem. Kenapa sampai kok nangis? Ada apa? Untuk ku hilang, Pak, untuk ku hilang. Saking kencengnya sampai Kanjeng Nabi niku keluar dari masjid. Perkara banter nangis sih. Setelah Kanjeng Nabi niku keluar, lalu kemudian Kanjeng Nabi mendekati, tanya, kenapa fulan kok nangis? Jawab, ya Rasulullah, ontanya hilang. Kata Rasulullah, oh saya kira nangisnya karena ketinggalan takbir pertama. Ini Rasulullah yang tahu hakikat mana yang terutama di dunia. Kata Rasulullah, saya kira nangisnya karena ketinggalan takbir pertama. Jenengan ingat tentu Bu, Pak, nangis pas gak nyekel duit. Ketika si fulan tadi yang nangis mendengarkan apa yang disampaikan Rasul, seketika mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah ontaku lebih utama daripada takbir pertama dengan imam? Kata Rasulullah, lebih utama daripada ontamu dan onta seluruh dunia. Lebih utama daripada ontamu dan onta seluruh dunia. Bukan onta senggersik loh Bu, Pak, seluruh. Kalau ada orang nih punya kekayaan sekelas onta seluruh dunia, dunia ini full onta milik dia. Nanti kalau di akhirat seandainya masih kalah dengan timbangan mendapati takbir pertama karena mendapati intisari daripada sholat berjamaah.
Ini masalah intisari khusus sing derek sholat berjamaah. Nek sholat dewi, oh gak masuk pembahasan. Tak utama nopo biar tapi sendiri kok. Jadi istilah takbir pertama itu istilah berada di dalam sholat yang namanya berjamaah. Kalau sholat sendirian kita tidak bahas itu. Walaupun kita nggak boleh merendahkan, tapi bagi orang yang dikasih oleh Allah Ta'ala istiqomah sakit memakmurkan masjid dengan jamaah, tolong ditingkatkan, jangan ketinggalan takbir pertama. Usahakan agar panjenengan mendapatkan intisari daripada sholat kita berjamaah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kesehatan, panjang umur yang berkah sehingga mampu memakmurkan masjid khususnya dengan sholat berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Nabi Agung Muhammad alaihi salatu wassalam selama hidupnya tidak ada yang lebih diperhatikan khususnya di kota Madinah melebihi sholat jamaah. Bayangin Pak Rawon, 10 tahun belum pernah ketinggalan jamaah. Baik beliau ada di Madinah atau di luar Madinah, baik dalam kondisi sehat atau kondisi sakit, nggak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Sampai di dalam fikih ada sholat namanya sholat karena takut. Sholat karena takut. Apa contohnya? Sholat jamaah di dalam peperangan. Jadi perang Bang, Allahu Akbar ding, Allahu Akbar jamaah. Antara muslimin dengan kufar sudah satu tempat, sini bawa pedang, sana bawa pedang, terus ya udah dimakfum, uzur, dapat dispensasi gerakan bolak-balik. Di dalam peperangan pernah kejadian yang namanya perang di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh sebab itu nek jenengan pengen mendapatkan intisari ketika jenengan ketinggalan jamaah, dapat rakaat yang kedua, jenengan mantun salam, golek-golek diajak untuk mengulangi sholat kembali. Namanya sholat apa? Sholat i'adah, sholat kedua kali. Tapi kita ayo ora kita sekarang sisuk mana. Kita dapati para guru-guru kita, khususnya Sayyidil Habib Umar, guru kami itu kalau ketinggalan masuk di dalam pondok, ternyata dapat rakaat yang kedua, ikut. Tapi setelah selesai salam beliau kembali ke belakang nyuwun santri ini untuk sholat kedua kali. Namanya sholat i'adah. Apa tujuannya? Niki kula tutuake. Ada jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang memperhatikan ini fadilah, khususnya selama 40 hari. Barang siapa yang bisa mendapati sholat berjamaah selama 40 hari tidak ketinggalan takbir pertama dengan imam. Niki jenenge wong kondang niki Pak. Ayo pengen dadi wong kondang apa mboten? Semangat insyaallah. Coba jenengan tantangan niki 40 hari jangan sampai jenengan jamaah ketinggalan takbir pertama. Kita berat ini ya Allah. Apalagi wego kita berat. Barang siapa yang mendapati kata Rasul sholat berjamaah selama 40 hari tidak ketinggalan takbir pertama, aku jamin dia masuk surga. Dan aku jamin tidak mungkin mati dalam kondisi nifak munafik, tidak mungkin. Kanat lahu baro'atan. Orang itu aku dapat bisa menjamin 2 hal, bebas dari neraka alias masuk surga, dan yang kedua tidak mungkin meninggal dalam kondisi membawa kemunafikan. Alhamdulillah. Monggo dicoba. Berapa hari? 40 hari. Sampai pada hitungan 39 ternyata 1 hari enggak, jenengan ngulangi malih. Dari 0 malih.
Nah, makanya jenengan kalau seandainya pengen istiqomah, adakan program namanya i'adah, ngulangi sholat baik di rumah dengan istrinya, atau mungkin diajak teman-teman yang satu masjid ini sepakat bismillah pokoknya ketinggalan yuk kita ngulangi lagi. Usahakan. Apa tujuannya? Pertama, agar kita mendapatkan intisari di dalam sholat berjamaah. Kalau kita 40 hari bisa istiqamah, maka dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Dan ketika ajal tiba, hati kita tidak digolongkan termasuk hatinya orang-orang yang munafik. Amin ya rabbal alamin. Suatu ketika ada orang soleh lewat, ketemu dengan orang yang nangisnya niki bukan sekedar nangis, napa basa Jawa niku, gero-gero. Paham nangis gero-gero Bu? Wis nangis kepingkel-pingkel ngene. Nangis niku kepingkel-pingkel. Ditanya, "Hei fulan, ada apa? Bapakmu mati?" Enggak, ada yang lebih dahsyat daripada bapak saya mati. Oh, ibumu mati? Enggak, ibu saya enggak, masih hidup. Ada yang lebih dahsyat daripada ibu saya. Anak-anakmu mati? Tidak. Apa? Aku ketinggalan takbir pertama dengan imam. Ternyata nangisnya Mas Ano, Pak. Guru-guru ini Mas Ano, Pak. Karena enggak mendapati takbir pertama dengan imam. Masya Allah. Kalau wawas dewa niku, nggih, kalau ingat kok sakit, awak kok ora iso ya. Nangis pas ganti duit, utangnya akeh. Iku paling nangis kok bisa orang-orang semacam itu kok sakit gitu. Kok bisa nangis semacam itu loh? Gimana caranya, Pak? Ini perlu kita latihan, Pak. Kalau nangis mengenai masalah nggak punya uang, oh itu setiap orang itu pasti bisa. Terus kalau usah latihan, terlatih sendiri itu. Ini kalau ada tangisan, nggak bisa tahajud nangis, nggak bisa jamaah nangis, nggak bisa baca Quran nangis, nggak bisa ngaji nangis. Ya nopo, caranya lu sebut dari mana dapatnya? Ternyata jawabannya perbedaan iman yang kita miliki. Kalau iman kuat, iman kokoh, apalagi diiringi dengan keistiqomahan, sakit mencicipi bahkan nyeluk yang namanya urusan akhirat. Kalau belum bisa mencicipi urusan akhirat, maka belum sampai pada tangisan yang semacam itu. Semoga kita semuanya diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dari ini keterangan, maka ulama mengatakan, ya, orang mendapati takbir pertama setelah imam itu ketika orang pas seusai qomat, dia mempersiapkan diri untuk ke shaf yang awal. Lalu kemudian hal-hal yang berkaitan tentang sholat diperhatikan, khususnya menggunakan siwak. Setelah itu baru imam takbir, dia takbir. Ini namanya mendapati takbir pertama setelah imam. Ada pendapat yang agak ringan bagi kita. Apa? Selama belum imam ruku. Wah, kira ada lega nih, sebelum imam ruku. Jadi selama imam itu belum ruku, wah, jenengan masih masuk ke area mendapati takbir pertama, tapi dengan pendapat yang kedua. Kalau kalian panjenengan sepakat pendapat yang pertama nggih? Sepakat nggih yang pertama nggih? Kenapa yang kedua? Yang kedua kalau mawon nggih. usahakan nggih. Jangan sampai orang kehilangan daripada intisari, daripada sholat berjamaah, dan itu letaknya ada pada takbir pertama bersama imam. Semoga Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada kita, kuat zahir kita, kuat batin kita, sehingga setiap program sholat berjamaah kita mendapati intisari daripada sholat. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama. Bila mungkin ada pertanyaan. Yang kedua, dan ini yang terakhir,
Sholat fardu jumlahnya ada 5 fardu. Itu yang paling utama kalau urutake 1 sholat Jumat. Sholat apa? Jumat. Ini sholat sing paling utama. Bahkan wajib sahnya sholat Jumat harus berjamaah. Jadi kalau ada orang Jumatan dewi, boten sah. Tidak sah. Sahnya Jumatan harus berjamaah dan harus mendapatkan 1 rakaat. Artinya ngeten, kalau ada seseorang seandainya masuk ke masjid, ternyata imam sudah ruku di rakaat yang kedua, sudah ruku. Lalu dia masuk belum takbir, imam sudah i'tidal. Orang ini berarti enggak mendapati Jumatan. Berarti dia sholati zuhur 4 rakaat. Dan ini banyak al-fakir saksikan orang-orang yang belum paham. Berarti dia enggak Jumatan selama 1 minggu ini. Bahkan kalau semacam itu berarti enggak pernah Jumatan, walaupun dia sholat Jumat. Karena harus mendapati 1 rakaat itu hitungannya mendapati rukuknya imam. Kalau sudah imam i'tidal berarti sudah hilang 1 rakaat. Dan ini khususnya di dalam sholat Jumat. Setelah sholat Jumat warawuh yang kedua inggih menika sholat subuh hari Jumat. Sholat subuh hari Jumat. Keutamaannya kata Rasulullah, siapapun yang bisa menghadiri subuh secara berjamaah di Jumat maka dosanya diampuni oleh Allah. Masya Allah. Berarti kita tidak boleh melirik orang, cuma kita bisa ngoreksi. Nek jenengan sakit subuh niku jamaah, berarti jenengan dosanya diampuni oleh Allah. Hati-hati sing tidak bisa mengerjakan subuh hari Jumat secara berjamaah. Berarti kan kalau dibalik, kalau bisa mengerjakan dosanya diampuni, kalau tidak bisa mengerjakan berarti wallahu a'lam. Setelah itu sholat asar secara berjamaah pada hari Jumat. Bahkan waktu setelah itu dikatakan Sa'ah Fatimiyah. Sa'ah Fatimiyah itu hari-hari, waktu-waktu di mana Siti Fatimah tidak berinjak dari tempat duduknya sampai maghrib. Wiridani Siti Fatimah itu kalau sudah asar, selesai asar, beliau nggak kundur. Duduk, doa, zikir-zikir sampai maghrib tiba, sehingga dikatakan Sa'ah Fatimiyah. Dan ini sebagian pendapat, termasuk pendapat yang boleh diamalkan, bahwa ketika datang hari Jumat ada 1 jam setiap doa dikabulkan oleh Allah, cuma dirahasiakan oleh Allah. Kurang lebih ada 15 pendapat. 15 pendapat ini yang paling kuat 2. Yang pertama, ketika khotib sedang naik mimbar, khutbah sampai dia turun, itu waktu-waktu doa panjenengan dikabulkan oleh Allah. Terus jenengan sing hadir kan sakit, ibu yang di rumah macam dengan wahai khotib lah, ibu bisa mengamalkan itu tadi. Pendapat yang kedua, gimana kok mantun sholat asar sampai maghrib. Nah, waktu-waktu semacam itu jenengan isi 5 menit, 1/4 jam atau setengah jam untuk memperbanyak doa. Apalagi kalau bisa mengamalkan sholawat 80 kali. Yang mana kalau diamalkan pada sore selepas sholat asar hari Jumat, maka dosa 80 tahun dihapus oleh Allah. Allahumma amin, Allahumma amin. Kenapa salawatnya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pun apa? Dereng. Monggo teng griya kula. Mangke kula catetake.
Bengko kulo kopi tapi. Mangke dikirim dengan grup Aliat. Nggih. Sarang-sarang tamu lagi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Itu pas asar hari Jumat, okay? Sebelum tenggelamnya matahari, jenengan ngos 80 kali. Sering disampaikan oleh guru saya Habib Umar, dosanya 80 tahun habis. Habib tanya, apa kalau seandainya nggak sampai umur 80 tahun ya napa? Umur 40 tahun sudah berangkat, 50 tahun sisanya diambil alih oleh anak dan cucu-cucunya. Iki jenenge wong tuwa sing barokah ngene iki. Nggih. Setelah niku baru sholat subuh seperti biasa dan sholat isya seperti biasa. Ini urutannya sholat-sholat fardu yang dimuliakan oleh Allah. Jumat yang pertama, baru setelah Jumat subuh hari Jumat, baru kemudian asar hari Jumat, baru kemudian subuh setiap hari, isya setiap hari, baru kemudian maghrib, kemudian zuhur, asar dan seterusnya. Tapi ini yang tadi saya sebutkan itu sholat-sholat yang paling agung, yang paling mulia. Terus dari sekian 5 waktu ini yang lebih jenengan perhatikan tiap hari selain tadi itu nggih menika 2. Sholat isya kalih sholat subuh. Ini merupakan 2 sholat sebagai bukti mana yang mukmin sejati, mana yang mukmin abal-abal. Mukmin sejati tidak mungkin meninggalkan. Mukmin sejati dikasih semangat beda dengan fardu yang lainnya. Karena Nabi mengatakan dalam hadisnya, athqalus shalah 'alal munafiqin sholatul isya wa sholatul fajr. Orang munafik tadi yang mukmin sing abal-abalan itu ada 2 sholat yang paling dia berarti tidak kuat, tidak bisa. Kon jamaah tidak bisa. Zuhur oke, asar oke, maghrib oke, isya enggak oke. Subuh angkat tangan, ajib. Padahal maghrib jalan, zuhur jalan, asar jalan, subuh aduh apot begulingi, aduh isya aduh capek. Dengan sendirinya tidak mampu. Ini kekuatan dasarnya hadis Rasulullah. Athqalus shalah, salat yang paling berat. Makanya jenengan kita bersyukur, alhamdulillah dikasih keringanan dalam sholat isya, dikasih keringanan dalam sholat subuh. Apalagi fadilahnya yang sangat luar biasa, isya berjamaah senilai separuh malam ibadah dan subuh berjamaah senilai separuh malam ibadah. Jadi kalau pengen ibadah 1 malam full, cukup jenengan isyanya jamaah, subuhnya berjamaah. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.